Lama-lama aturan kalian kayak negara khilafah gitu. Nggak boleh menghina. Ini demokrasi apa bukan gitu. Anti khilafah di jalan khilafah nggak boleh. Ini aturannya dalam tanda kutip seperti khilafah. Nggak boleh menghina. Kan demokrasi kita. Katanya negara demokrasi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue dapat kiriman kaos nih, keren ya. Tulisannya Pure Blood, ada dua warna ya, ada warna hitam tulisan putih dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood, stop mandatory vaksin. Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, ada cuplikan pesan berikut ini. Oke guys, masuk ke konten. Konten kita kali ini adalah tentang ada rancangan undang-undang kitab KUHP ya, kitab apa itu? KUHP, pokoknya hukum pidana gitu ya. Kitab undang-undang hukum pidana ya, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Nih. RKUHP atur hina kekuasaan bisa dipenjara 18 bulan. Ini penjelasan Kemenkumham. Oh, makin serem ya. Ya memang nggak boleh sih menghina gitu. Jadi kalau ada pemerintah yang salah kita bilang pinter, bapak baik, ya pemerintah. Ya menghina itu kan itu wah pasalnya bisa ngaret banget itu ya. Nah inilah negara kita makin banyak aturan yang kita bingung. Bisa dipenjara 18 bulan. Ini penjelasan Kemenkumham, kita baca guys. Ya. Dilansir oleh nationalsindonews.com, Kamis 16 Juni. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP yang akan disahkan pada Juli 2022 kembali ramai diperbincangkan. Penyebabnya adalah pasal yang memuat ancaman pidana bagi warga yang menghina penguasa. Iya. Penguasa yang menghina rakyat gimana? Nggak apa-apa, yang di undang-undang rakyat aja ya. Terusin aja. Ada waktunya aturan Allah yang akan tegak buat kalian tuh. Aturan itu tertuang dalam pasal 353 ayat 1 berdasarkan draft rancangan KUHP yang diterima MNC Portal Kamis 16 Juni 2022. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 2. Nah, kategori menghina itu gimana? Luas lu menghina itu. Keren ya. Iya. Dan kalau pemerintah yang menghina rakyat gimana? Pemerintah yang menghina kecerdasan rakyat gimana? Ya Allah. Negara apa sih kita ini? Aduh, ya Allah.
Kabag Humas Kemenkumham Tubagus Arif mengatakan bahwa draft tersebut masih digodok dan masih bersifat dinamis, sedang digodok oleh tim, tidak bisa dipublikasikan dulu karena sifatnya dinamis dan terus berubah-ubah berdasarkan beragam masukan publik dan kajian yang terjadi, katanya saat dihubungi Kamis 16 Juni 2022. Loh, kalau nggak boleh dipublikasikan, ini udah masuk di berita. Nah, ini berarti kita sebagai rakyat itu kan tergantung, ini di sini ada beragam masukan publik. Ya, kita jelas keberatan Pak dengan ini Pak. Memang menghina itu dengan kata-kata apa gitu yang disebut menghina? Menghina ini luas Pak. Luas, jangan nanti mengkritisi dibilang menghina. Indonesia ini negara demokrasi Pancasila, bukan negara khilafah. Lama-lama aturan kalian kayak negara khilafah gitu. Nggak boleh menghina. Ini demokrasi apa bukan gitu? Anti khilafah di jalan khilafah nggak boleh. Ini aturannya dalam tanda kutip seperti khilafah, nggak boleh menghina. Kan demokrasi kita, katanya negara demokrasi Pancasila. Tubagus mengatakan RKUHP yang membahas soal hal tersebut adalah draft 20I9 dan sebenarnya sudah di 2019. Nih typo dia nih. Dan sebenarnya sudah dibatalkan. Draft lama 2019 yang dulu batal disahkan. Kalau draft KUHP resmi tetap merujuk ke 2019. Draft terbaru bisa dipublikasikan setelah ada kesepakatan dengan DPR, kata dia. Sebagai informasi, yang dimaksud dengan penguasa umum menurut pasal 353 ayat 1 adalah kekuasaan umum atau lembaga negara. Dalam ketentuan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati wali kota. Kementerian enggak ya, tapi ada ke lembaga itu. Ini gimana ya? Keren. Makin kelihatan banget. Kalau di luar anti khilafah, tapi aturannya kayak khilafah ini. Khilafah pemerintahiyah. Aduh. Dalam hal aktivitas di atas, kegaduhan di dalam masyarakat bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Hanya saja disebutkan bahwa ketentuan di RKUHP merupakan delik aduan, bukan delik umum. Oh, delik aduan. Jadi kalau mengadu ya. Ya. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Bunyi pasal 353 ayat 3. Oh, ya. Jadi harus ada delik aduan dulu, bukan delik umum. Jadi kalau umpamanya kita ngomongin, cuman kan gini, kita mengkritisi nanti dikira menghina. Ya kan? Bahkan kata-kata pujian bisa jadi menghina itu. Ini karet banget gitu. Ya Allah. Gue ini bukan orang hukum, tapi gue hidup di negara hukum, sehingga gue belajar tentang hukum. Ini menurut kalian nih pakar hukum gimana? Ini karet gak sih ini? Jangan-jangan nanti pasal ini ya, pokoknya ya ini disebut menghina. Waduh, di mana menghinanya gitu kan? Kata-kata penghinaan itu artinya gimana? Maknanya luas itu. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Loh kan semuanya tuh. Ya termasuk YouTube, media. Cuman kata-kata menghina penguasa itu yang mana gitu, maknanya banyak. Beneran karet lah menurut kalian ini? Ini karet apa enggak sih ya? Kenapa? Gini loh penguasaku, para pemerintah, para pejabat, para aparat. Andai kata kalian nggak mau dihina dalam tanda kutip, jangan berlaku hina gitu. Jangan berlaku hina, jangan menghina rakyat juga. Jangan menindas rakyat juga. Nah kalau dengan aturan yang seperti ini kan akhirnya makin, ini negara demokrasi jadi negara kayak khilafah. Kalian anti khilafah, tapi aturan-aturannya ini begini. Dalam tanda kutip ini aturan-aturan khilafah yang begini nih. Katanya demokrasi Pancasila, tapi kenapa aturannya begini? Kalau demokrasi biarkan rakyat mengkritisi gitu. Nah didefinisikan penghinaan itu gimana?
nanti orang mengkritisi dibilang menghina. Ini karet banget gitu. Dan ini sebagai rakyat, ini mumpung masih digodok, kalian harus apa ya? Harus bersuara gitu. Ini nggak bisa yang begini. Wah, negara demokrasi kok, nggak mau dikritisi. Jadi ya udahlah, dah gitu aja konten gua kali ini. Ngeselin ya? Ngeselin nggak sih? Iya, masa antar kita pasal penghinaan. Gue sepakat tuh menghina nggak boleh, tapi yang dimaksud menghina itu gimana? Mengkritisi itu nggak apa-apa, bos. Ya kan negara Pancasila nih, bos. Udah ya, gitu aja ya guys. Di-share nih, di-share. Biar para pejabat, pemangku jabatan itu udah kalian wah udah duduk enak di kantor enak ya, begini nggak mau. Wow, hidup kayak raja. Bener. Dah ya. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Dah, ketemu di konten-konten gue berikutnya. Rakyat cerdas. Woi, gemes gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghina katanya. Aduh, ini gimana nih? Mudah-mudahan nggak disahkan. Ayo terus bersuara kita. Jangan aneh-aneh ya. Aturannya nggak usah aneh-aneh. Kita negara demokrasi Pancasila, bukan negara khilafah. Kopi jadi nggak enak.